betul. Tapi Jadi yang RAB itu yang buat untuk ini ya, tiket pesawat dan sebagainya itu nanti bagian Nicholas yang buat kan? ya saya udah perbaiki RAB-nya Pak. Karena Karena lokal kan? ya lokal semua, jadi kita bisa maksimalkan di honor tim pakar nanti Pak. Oke. Terus menunggu nomor kontrak. Ya, dari LPPM Unri itu. Ya, kalau kerangka acuan kerja udah saya perbaiki. Udah saya buatin Pak pakai format dari kampus lain. Dia sekarang masalahnya satu, Niko, untuk Ya, nanti eh, tim pakar kan harus menilai apa yang harus dikerjakan. Nah, ya, produknya kita harus lihat dulu. betul Pak. Tanpa melihat fisik kan kita tidak bisa tidak tidak bisa memainkan, nggak boleh memainkan imajinasi lah, kan gitu kan. Ya Pak. Jadi saya udah WA juga ke Prof. Adrianto untuk kita mau lihat fisik produknya kayak mana begitu. Ya Pak. Nanti Bapak ajak juga lah, Niko. Saya kurang tahu Pak, alatnya tuh di lab Unri atau ada di PKS Pak? Iya, makanya kita nggak tahu kan, dia belum jawab kan. Istilahnya kalau di PKS di mana kita lihat juga nggak masalah, mau di mana kan kita bisa lihat. Soalnya kalau di PKS berarti kan saya harus anggarkan perjalanan Pak. Bisa juga itu langsung ditanyakan ke Prof. Adrianto itu kan. Mm-mm. Halo Pak Tafib, selamat Ya, pagi. Lagi dengaran suaranya. Terdengar ya. jelas Pak. Nah, Pagi Pak Tapip. pagi bos. Kalau Ah, udah ya. kalau udah tanya auto selesai semuanya. Oh, saya kalau ada Pak Tapip yang gabung, wah ini aman di boncengan saya kan gitu. Iya. Memang cocok nih tim proposal pakar nih. Satu ahli sampah, satu ahli hidrologi kan Nah, gitu. gitu. Iya. Kemarin saya tolak Pak Ya. untuk edukasi seksual Universitas Muhammadiyah Solo karena takutnya nggak pegang anak lagi sakit juga kan. Hmm. Gitu. Jadi kementerian itu ada telepon saya tolak. Iya, 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 iya. Nggak apa-apa lah. Ini aja banyak nih. Untuk banyak juga tuh kerjaan tuh. Banyak Pak. Ini Iya. Ada lagi mana Pak lagi Nikolas. Pak? Banyak. Ini luar biasa nih Dokter Nicholas ini. Iya. Saja ada Nggak 5 tahu tuh Pak. kita. 4 ketua. Ya, Hmm. 4 ketua, 1 anggota, belum lagi yang pakar ini anggota-anggota terus banyak Pak. Hmm, 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 hmm. Ya itu dia pusing kadang-kadang Pak kan. Iya, banyak sih. Nanti kalau kata Pip bisa lolos semua itu nanti aman. Ya mau tidak mau harus lolos semua Pak kalau udah dipegang kan gitu. Iya, udah kewajiban. Ya, itu memang syukur alhamdulillahnya bantu Pak Niko, Pak. Bantu Pak Niko, bantu ada Dokter Jai, Wildan, Hmm. nah itu. Satu lagi Pesantren Al Faruq. Iya, iya, iya. Itu yang bantu, Pak. Oke. Pak Niko Ini yang hari dibuka ini kita diskusi ya, siapa? gimana Ya, Pak? siapa? Hari ini kita diskusinya yang fokusnya kemana nih, Dokter Niko? Yang pagi ini yang di IPB Pak. Cuman ini saya udah hubungi memang belum respon, jadi nggak apa-apa. Kita aja dulu Pak, mumpung ada kan. Kalau yang di PB yang karbon nano tuh, Bukan, IPB ini ada garam Pak, garam dan pupuk. oh garam, oh yang itu, oke oke. Hmm, Saya lampirkan aja dulu proposalnya Pak. hmm. Yang mana tuh? Jadi garam dan pupuk ya. Dia Ya garam dan ceritanya, pupuk yang bilang. dia adalah rumput laut yang kemudian diolah.
Nah, menjadi garam. Nah, garam itu nanti hasil produksinya menghasilkan residu. Mm-mm. Residunya yang dipakai untuk menjadi pupuk, diolah jadi pupuk. Mm. Nah, ini ya, Bapak Ibu, udah saya tunjukin. Ibu Sebentar. Anggrey Melas, Ibu Anggrey Melia, selamat pagi Bu. Oh, selamat pagi Pak. Mohon maaf nama saya Anggrevina, cuman ini belum sharing name. Eh, Pagi Bapak Ibu Anggrey, semuanya, baru bergabung. Izin saya salah satu anggota dari tim Prof Nurjana dari Garam Lumpur Laut dan dan pupuk berbahan baku residu garam lumpur laut. ya, salam Ya, kenal Bu. iya Bapak. Nah, ini ada tim kita juga Bu, namanya Bu Yulvianora. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Niko. Selamat Ya, pagi Bapak Ibu. Iya, pagi Bu. oke. Nah, jadi saya selaku ketua tim pakar untuk yang di proyek ini, Bu. Nah, izinkan memperkenalkan tim kami. Ada saya untuk di pasar dan bisnis model, ada Bu Yulvianora untuk pakar teknis, Bapak Dr. Jarizal untuk pasar dan bisnis model juga, Bapak Dr. Ahmad Taufik Junaidi di keuangan dan risiko, dan Bapak Dr. Nyoto untuk regulasi atau legal. Jadi izin Bu, kemarin ada teleponan juga dengan Prof. Nurjana bahwa produk ini dari rumput laut yang diolah menjadi garam dan residunya diubah menjadi pupuk ya. Seperti itu ya, Bu. Iya Bapak, betul. Nah, kemarin ada cerita juga mengenai legalitas ya. Karena garamnya itu nutrisinya belum memenuhi standar ya infonya ya, Bu. Izin Pak, kalau untuk saat ini kalau dari nutrisi, kalau garam rumput laut ini dia sudah memenuhi Pak. Yang menjadi masalah itu kemarin itu belum ada standarnya sih dari BPOM, karena kan yang diatur itu adalah SNI garam diet. Dalam kategori pangan, garam itu dinarasikan dia berasal dari air laut lah begitu ya Pak ya, yang dimodifikasi dan sebagainya. Nah, untuk standar mengenai bahan baku garam dari rumput laut itu belum. Izin Pak, boleh saya sedikit juga cerita Pak terkait Ya, garam rumput laut ini. Iya, jadi sebelumnya saya kan dulu mahasiswa bimbingan ibu juga dan kebetulan mengembangkan startup garam rumput laut di 2021. Nah itu kami sudah sempat menjajaki lah Pak untuk terkait perizinan. Nah adalah kami sudah konsultasi dengan BPOM begitu ya. Namun memang jawabannya belum pasti karena kategori pangannya ini kan baru garam rumput laut begitu. Nah jadi dari BPOM pun belum tahu nih apa masuk standarnya ini nanti kalau dilegalkan standar dari garam diet atau standar apa begitu. Untuk legalitas itu kalau untuk BPOM, tapi untuk halal sebenarnya sudah ada nomornya Pak begitu. Nah, kalau untuk yang lainnya sendiri SNI itu juga tentunya belum karena belum ada yang mengatur yang garam rumput laut begitu Pak. Kalau untuk jadi sudah sempat sih Pak ini tuh kita coba ini juga lah produknya sudah sebenarnya kalau dicari di Shopee dan itu udah ada startup yang mengembangkan juga begitu. Tapi kami memang dari segi legalitas untuk BPOM gitu ataupun PIRT belum. oke. Terima kasih informasinya, Bu. Nah, kebetulan di sini untuk legal kita ada Bapak Dr. Nyoto. Mungkin dari Bapak Dr. Nyoto bisa memberikan tanggapan dulu, Pak. Oh ya, oke. Kalau untuk legalitasnya kan sesuai dengan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, arahan-arahan dari kementerian itu sepertinya tidak susah ya. Kita cuma menganalisis daripada pertama masalah hakinya ya. Kemudian dia haki atau paten lah yang kita bisa analisis. Dan itu nanti kita lanjutkan lagi kepada kira-kira cara memperolehnya gimana, kemudian apakah sudah ada haki yang serupa atau paten yang serupa, kemudian apakah ada lagi nanti caranya seperti apa hingga kepada aplikasinya lah.
Jadi itu sepertinya kalau legalnya nanti kalau diberlakukan hilirnya itu seperti apa. Nah itu semuanya nanti kita rujukannya kepada beberapa regulasi seperti perlindungan konsumen juga ya, aturan-aturan itu nomor 499 tahun 99 itu. Nanti kita bisa lihat dari sana untuk produknya itu loh. Gitu, Dr. Niko. Baik, terima kasih Pak Dr. Nyoto. Kemudian Bu bisa bantu ceritakan tentang pupuknya Bu? Baik, izin Pak, tadi saya juga lupa menyampaikan produk Gavi kita tuh legalitas kalau dari hak kekayaan intelektual kita sudah dapat yang paten sederhana, sudah granted. Kalau merek juga sudah ada. Kami waktu itu memberikan mereknya Gami, Pak. Di DJKI juga sudah terverifikasi. Nah, itu untuk garam ya, Pak ya. Kalau untuk pupuk, nah ini nih memang karena pengembangannya kan masih baru di 2024 lah kita baru mulai. Ini kita sudah menentukan paten juga kalau dari segi legalitas, tapi paten sederhana formulasinya begitu. Nah untuk merek memang kita belum ada sama sekali buat belum ada lah untuk ke usaha gitu, jadi belum ada merek. Sejauh ini kita kan masih penelitian di lab lah begitu Pak untuk formulasi dan kawan-kawan. Kalau pupuk ini untuk legalitas memang belum ada sama sekali. Formulasi saja di paten sederhana. Kalau produk pupuk ini, kalau untuk prosesnya memang dari kan hasil proses produksi garam rumput laut kan ada bentuk hasil sampingnya, yaitu tadi bentuk ampas lah, kalau kita minum teh kan ada ampasnya begitu. Nah begitulah kira-kira gambarannya. Nah di ampasnya ini tuh masih terdapat lah senyawa-senyawa aktif sama lumayan tinggi untuk serat. Nah itu bisa kita kembangkan buat pupuk. Makanya di 2024 kita mulai penelitiannya itu Pak. Hingga saat ini, namun memang untuk legalitas kita belum ada yang secara resmi untuk pupuk ya. Hanya saat ini kita daftarkan paten sederhana di formulasinya gitu. Itu, Pak. Oke, baik. Kalau untuk legalitas pupuk, Pak Dr. Nyoto bisa memberikan tanggapan, Pak? Iya, untuk pupuk tadi kan sudah disebutkan sama Ibu Melia ya, bahwa itu belum ada legalitasnya kan. Dan patennya juga sederhana ya tadi kalau nggak salah saya tangkap tadi. Iya Pak, ada beberapa yang kami daftar itu Pak, tapi dimasukinnya ke range-nya sederhana sih. Belum ada yang patennya P. Saya. Ada satu Pak. Ada kami masukin 3 judul, yang 2 itu sederhana, yang 1 itu P formulasinya. Oke. Mereknya tadi juga belum, berarti mereknya belum ada kan Bu? Iya merek belum, untuk analisis usaha juga belum Pak. Yang garam aja yang ibaratnya itu karena garam kan sudah pernah startup, jadi untuk analisis usaha udah pernah, kita mengembangkan BMC juga udah pernah, dan lain-lain lah, legalitas juga udah. Yang pupuknya benar-benar masih baru, jadi baru hanya patennya sih ininya, paten formulasi gitu. Ya karena produk ini satu kesatuan antara garam dan pupuknya itu harusnya perlakuannya disamakan ya. Perlakuan, mohon maaf, perlakuan maksud dari Bapak bagaimana? Ya Pak? misalnya di garam ada merek dan paten. Gimana kalau pupuknya dibuatkan mereknya dan patennya kan gitu? Iya harusnya. Beda merek lagi nanti tapi yang pupuk kalau itu. Ya dalam kajian kita ini kan satu kesatuan antara garam dan pupuk kan. Kan begitu dalam kajian kita ini. Analisis nantinya antara garam dan pupuk. Oh iya, mungkin begitu ya Pak ya. Ya nanti dari pihak Pak Nikolas mungkin bagaimana kajiannya, saya masih belum paham juga sih Pak. Sejauh ini sih gambaran begitu untuk produksi. Intinya garam pupuk ini berasal dari hasil samping produksi dari garam rumput laut begitu. Iya. Kalau tidak salah menangkapnya saya kan artinya pupuk ini kan turunan dari pemakaian garam laut itu. Residunya Pak? Ya residu artinya kan setelah dipakai ada residu itu menjadikan pupuk kan begitu. Ya hilirnya lagi lah, hilir daripada pemakaian garam laut itu kan.
Iya, jadi iya Pak, kita Ah, manfaatkan hasil samping jadi zero waste lah produksi kita tuh gitu. Oke, ya paham. Ya, kalau saran saya harusnya itu dibuat dulu mereknya kan. Artinya legalitasnya juga kita urus. Iya betul Pak. Kalau nanti legalitasnya kita tidak urus, ya kita tidak bisa sertakan juga namanya pupuk kan. Artinya kurang layak juga kita sertakan dalam analisis ini, kajian hilir kita ini, hilirisasinya. Gitu ya. Oke, ya. Terima kasih ya Pak Dr. Nyoto atas tanggapannya. Ini sudah saya catat juga beberapa hal. Nanti akan kita diskusikan lanjut bersama tim pakar nanti. Untuk berikutnya, mungkin dari Pak Ahmad Tafib bisa memberikan tanggapan dari sisi keuangan dan pasar. Kebetulan Pak Ahmad Tafib alumni IPB juga, Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah saya bisa balik untuk kampus lagi IPB nih. S1 saya dari IPB Bu, dari Fakultas Teknologi Pertanian, dan juga alhamdulillah ada beberapa hibah. Saya juga masalah peternakan Bu, masalah kambing. Dari prototype tahun ini ada hampir 4 ya, jadi ketua yang beda-beda skemanya. Ketua. Garam ini sebenarnya bagus Bu, karena anak saya juga ada bisnis garam industri. Cuman memang perizinannya itu hampir 8 bulan ini belum selesai, kan memang menyangkut POM, menyangkut SNI, menyangkut semuanya lah. Karena apa? Karena kan kalau kita beli garam, kalau nanti terjadi apa-apa, polisi yang akan jadi masalah. Karena perizinan paling penting ya Pak. Bu ya, nanti kita nilai juga masalah perizinan. Nah, terus juga terus terang masa perizinan penting nih Bu. Saya kendalanya di perizinan nih, terus terang di perizinan sampai sekarang belum, tapi anak saya tetap jalan. Prosedurnya adalah ngambil garam itu dari Madura, kadang-kadang ngambil garam dari Jawa Timur, di sini dikemas sudah dalam 1 ton misalkan kan, nanti kita sup lagi, dan garam itu memang dipakai pupuk, Ibu Panyoto. Garam itu dipakai pupuk karena memang kan banyak rawa ya kalau tekstur tanahnya, maka supaya apa dikasih garam supaya netral. Jadi yang beli itu banyak kan memang kebun-kebun sawit, apalagi ini masalah pupuk untuk nanti bisa jatuh kebun sawit. Nah, daerah Riau, daerah-daerah yang memang tanahnya gambut, itu memang perlu untuk penggaraman, itu untuk supaya dia teksturnya bagus. Jadi sangat berguna sekali. Nah, cuman memang kalau boleh tahu Bu, nanti kita kan analisa keuangan sama risikonya. Kelebihan dari rumput laut ini garamnya apa dibandingkan dengan kalau pernah Ibu kajian kan, dibandingkan dengan garam yang memang dari air laut sendiri, satu. Yang kedua, residu di rumput laut ini memang kan mungkin IPB udah coba ya. Nanti kan saya bandingkan kelebihannya apa dibandingkan dengan pupuk yang lain, misalkan dari segi biaya, dari segi haranya segala macam itu lebih bagus kan. Nah, saya ambil contoh lah ya, kalau saya punya kambing, ternyata kohe dan air seni kambing itu jadi pupuk yang paling bagus yang disukai petani untuk kebun sayur. Nah, mungkin kalau dari situ saya juga nggak tahu, nanti mungkin IPB yang pakarnya untuk itu. Kalau saya kan nanti dari segi keuangan, dari segi biaya, dari segi risiko, kalau saya bandingkan nih bisa main nggak di pasar dari segi harga segala macam, dari segi kebutuhan. Nah, dari segi nanti mungkin bahan baku. Kendala kami nanti bahan baku Bu, misalkan kami kan anak kan ada juga industri garam industri. Itu kendalanya kalau garam naik mahal harganya, kalau saya nimbang ke petani mahal dan nggak laku itu. Makanya kita tahan dulu, jadi masalah, tahan karena harganya naik, nanti pas harga turun baru kita beli lagi. Nah, kalau stok nggak mungkin juga kami stok Bu, kalau garam terlalu lama kami stok. Nah, itu juga jadi masalah juga dengan nanti mungkin kami analisa keuangan dari bahan bakunya, masalah kelebihannya. Mungkin bisa dijelaskan dulu kelebihan residu pupuk ini apa sih dibandingkan dengan pupuk yang lain. Kalau nggak ada nilai tambahnya, nggak ada nilai benefitnya, ya dengan pakai pupuk biasa aja. Atau garamnya pakai garam biasa, garam yang dari Madura, garam dari Pati, yang garam dari Jawa Timur, kan memang udah ada memang lebih murah, mungkin itu dulu Bu. Nanti saya sih itu analisa ya dari segi keuangannya dibandingkan dengan pupuk yang lainnya, apa kelebihannya, dari segi biaya bisa lebih murah nggak, itu aja kosnya. Mungkin itu Pak Niko untuk sementara Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad Tafib.
Kalau dari aspek teknis ada Bu Yulvianora, cuman Bu Yulvianya sedang ada kegiatan. Biar saya saja yang wakilkan. Boleh saya tambah sedikit, Dr. Niko? Ya, silakan Pak Dr. Nyoto. Jadi untuk pupuk itu memang secara keseluruhan mengandung apa ya, urea atau mengandung garam itu, Pak Tafib. Ya, Hampir semua jenis pupuk terkecuali ya KSP gitu kan. Jadi kalau KCL sendiri ada juga unsur garamnya. ya, Apalagi urea itu sendiri ya, ZA juga. Ini kan kita di Riau ini kan banyak industri sawit. ya, Itu peluang pemasarannya besar ya untuk itu. betul. Tapi dengan catatan kalau mampu apa ya, berkompetisi secara mutu dan harga gitu. Ya, Tapi kan kita harus daftarkan juga ya bahwa itu jangan nanti ada produk turunan yang sama atau produk sejenis yang bisa mematikan pasar. Makanya nanti legalitasnya di situ kita harus kaji dulu. Apakah betul. biasanya pupuk-pupuk dari Jawa Timur itu banyak sekali Pak menyerang Riau ini, tetapi kan mereka itu diindikasikan dalam tanda petik tidak bermutu lah pupuknya itu. Nah, kita kan tidak mau, kita riset yang udah bagus begitu, maunya hasilnya kan bagus, jangan sampai hasil riset kita ini pupuk yang dipakai itu tidak memberikan dampak yang signifikan lah terhadap tanaman kan. Ya, mungkin itu aja sekilas saja karena teringat dengan sawit-sawit itu, Pak Tafid. Iya. Oke, terima kasih Pak Dr. Nyoto atas tanggapannya. Dan Pak Tafib juga terima kasih. Kemudian saya izin menyampaikan dari aspek teknis, kita perlu memastikan konsistensi dari produk garam dan pupuknya, Bu. Terus setelah itu baru bisa kita melakukan atau memberikan rekomendasi teknis untuk skala industri. Kalau untuk bisnis model, berhubung tadi Ibu sudah mengatakan ada BMC, mungkin bahan-bahan yang ya BMC-nya, terus perhitungan aspek keuangan secara estimasi saja, apakah sudah ada, Bu? Kalau ada nanti boleh bantu kirimkan juga kepada kami, biar kami bisa lebih cepat juga untuk menganalisisnya, Bu. Bagaimana kira-kira, Bu? Baik Bapak, terima kasih. Izin Pak Tafib, saya juga, ya Pak, kalau saya angkatan 51 Bapak, jadi masih baru-baru 2018 S1 lulus, 2023 saya lulus S2, dan sekarang sedang mengabdi menjadi dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tapi sebelumnya saya memang banyak membantu Bu Nurjana di riset garam rumput laut, karena kebetulan itu juga tesis saya sebelumnya. Bu Nurjana angkatan berapa, Bu? Bu Nurjana itu seingat saya, awal-awal IPB itu lah Pak, angkatan 4 atau berapa, pokoknya awal-awal sih Pak. Oh, Sudah lumayan lama, iya. Saya angkatan 21, Bu. Oh iya Pak, Saya siap Pak. angkatan 21 dari teknologi pertanian. Anak saya angkatan 52 dari FEMA. Iya, nah sama dengan Ibu Anggreni. Tapi S2, S3-nya di manajemen, S2 Unpad, S3-nya di Brawijaya. Jadi memang orang manajemen, IPB-nya. Iya. Oh iya Pak. Keuangan, karena memang berkecimpung di keuangan 30 tahun di perbankan. Oke. Ya, saja. Ya. Ya Pak, salam kenal Pak Tafib. Ya. Izin Pak, saya menjawab pertanyaan dari Pak Tafib dulu. Tadi yang pertama terkait kelebihan garam rumput laut. Ya. Jadi kami itu mendasari penelitian ini sebelumnya karena kan kasus yang hipertensi kan lumayan terus meningkat. Betul. Jadi adalah waktu itu Prof. Nurjana tidak sengaja juga rekan beliau dokter kalau nggak salah bilang kalau ini kalau di Indonesia Bu kan sudah ada nih gula, ibaratnya gula yang seperti yang kalau saya sebut merek ya DB lah, langsung bisa digunakan, maksudnya lebih aman lah dibanding yang
gula Iya. biasa kita konsumsi. Nah, garam kapan Ibu gitu kan? Saya lihat rumput laut tuh banyak tuh bisa sepertinya Bu dikelola begitu ya. Nah, terus dari situ Prof Nurjana cari-cari ternyata ada tuh potensi untuk si rumput laut ini jadi garam tapi dia rendah natrium Pak, karena kan yang hipertensi ini kita kenapa dikaitkan dengan hipertensi si garam ini, karena kan dia natriumnya itu lumayan cukup tinggi ya. Nah, itu salah satunya yang penyebabnya. Makanya dari situ baca-baca ternyata si rumput laut ini tuh kayak kalium, natriumnya tapi masih seimbang begitu. Nah, makanya dilakukan riset lah terkait garam rumput laut. Nah, setelah kita lakukan riset ternyata benar. Pas dicek kadar NaCl si garam rumput laut ini itu kurang dari 60%, di mana standar dari garam diet disebut garam diet ini tuh memang kecil dari 60% Pak. Jadi memang sudah sesuai begitu. Lalu selain itu rasio NaK, jadi rasio NaK ini itu kesetimbangan lah untuk mineral kalium dan natrium ya di tubuh Pak, dan dia menilainya mendekati 1. Itu cocok juga buat yang penderita hipertensi ataupun normotensi begitu. Nah, selain itu kita analisis juga di nilai fungsionalnya, terutama di antioksidan, karena kan rumput laut kayak senyawa aktif ya Pak ya, dibandingkan yang dari mungkin hewan gitu. Ternyata dia memang ada bisa mencegah, memberikan antioksidan gitu, ada nilai antioksidannya. Kemudian saya juga kebetulan riset saya dulu tuh yang di bagian hipertensi. Nah, ternyata dia punya penghambatan untuk yang hipertensi ini yang melalui uji yang saya lakukan. Jadi kelebihannya itu tadi sih Pak, dia kan kalau garam biasa kita konsumsi dari laut kan memang punya mineralnya saja, mungkin ya natrium, kaliumnya gitu. Kalau dari garam rumput laut selain kita punya mineralnya itu nggak cuma hanya natriumnya, tapi ada magnesium, kalium, kalsium, pokoknya mineral baik lah yang kita butuhkan buat tubuh. Kemudian ada antioksidan juga, kemudian kan rumput laut juga kaya serat, ada seratnya, dan selain itu ya yang terkandung rumput laut ada vitamin dan segala macamnya lah yang mengikuti begitu Pak. Kelebihannya itu sih Pak, karena kan kalau garam biasa kita memang konsumsi mineralnya gitu ya, natriumnya. Kalau rumput laut ini ada yaitu tadi antioksidan, terutama mineral lainnya, dan itu kalau kelebihannya Pak. Kalau untuk yang pupuk sejauh ini karena kan riset kami baru berjalan di 2024 ya Pak ya, 2023 akhir itulah baru mulai jalan ya. Nah, sejauh ini dari hasil riset itu kalau kita bandingkan dengan standar SNI pupuk padat ya begitu Pak, itu nilainya sudah sesuai kriteria dari pH terus NPK-nya begitu Pak. Tapi memang kita belum mencobakan ke aplikasinya kalau ke tanaman begitu, belum sampai ke sana risetnya Pak. Jadi sejauh ini memang kita punya hasil secara karakteristik nilai yang sesuai standar SNI itu kita sudah punya dan ternyata itu memenuhi. Kalau kelebihan lain mungkin di sini bisa dikatakan kalau kita membandingkannya dengan produk ini produk pupuk yang non organik, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatifnya lah, pupuk organik begitu yang bisa digunakan. Tapi memang kalau dari segi biaya kelayakan usaha yang pupuk ini kita belum pernah melakukan perhitungan lain-lainnya Pak, belum sama sekali. Tapi kalau garam nih pernah dilakukan perhitungannya gitu. Itu Pak paling Pak. Kalau untuk Pak Tafib. Kalau tadi Pak Nicholas terkait BMC dan itu ya Pak ya, garam ya Pak, nanti bisa Pak nanti saya share mungkin yang dulu pernah dikaji juga, nanti mungkin saya lampirkan Pak. Mungkin begitu Pak, dari saya takut ada yang terlewat, nanti tolong diingatkan saja Pak mungkin pertanyaan yang belum saya jawab. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Anggrek. Sudah dijawab semua kok, nggak apa-apa, aman Bu. Nah, terus apakah memungkinkan kita bisa uji kami kan kebetulan berlima dari Kota Pekanbaru Bu. Mungkin sampel produk bisa dikirim dulu atau bagaimana ya Bu baiknya? Jadi kalau nanti dikirim itu buat apa maksudnya Pak, nantinya buat apakah diuji di sana atau bagaimana? Kita coba juga uji skala kecil lah Bu di sini. Nanti ya bisa kita koordinasikan lagi sih Pak, bisa nanti. Oke. Kemudian Ibu Anggri posisi memang di Bogor ya untuk saat ini?
Tidak Pak, saya kebetulan baru lulus dosen juga di 2023 di Umrah Pak, saya di Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Iya Pak, saya baru jadi dosen di Tanjung Umrah. Pinang Kepri Bu ya? Iya, saya di Kepri. Ya, berarti di bawah LDD 17 ya? Iya Pak ya. Iya. Tapi saya tetap selalu kalau riset Garang Polot ini sama Pupuk selalu sama Bu Nurjana masih terus koordinasi Pak, karena masih ini terus kita masih pengembangan juga terus. Oke. Pak Niko, saya Ya Bu. bisa tambahkan dikit. Silakan Pak Nyoto. Nah, itu nanti juga perlu dikirimkan ke kita data-data legalitas yang sudah ada, apa saja itu file-filenya dikirim ke kita juga, Pak Niko. Iya. Kita Supaya perlu kita bisa cek lagi kan, kita bisa cross check kan. Iya Pak. Seperti BPOM kan belum juga ada itu kan, tadi belum disebutkan sama Bu Anggre ya. BPOM-nya belum ada, SNI-nya gimana kan gitu. Ya. Apapun data yang bisa kami dapatkan Bu, itu yang akan kami olah supaya kami bisa memberikan rekomendasi nanti baiknya bagaimana untuk hilirisasi dari produknya. Oh iya. Iya Pak, nanti mungkin di grup boleh Pak, takut lupa lagi di list kembali Pak, biar kami siapkan begitu. Oke. Bu Anggre, selama ini garam itu sudah dipasarkan Bu? Sudah bentuk dalam kemasan dan bentuk produk Bu? Sudah Bapak, di Shopee, Tokopedia sudah ada Pak, namanya Bahari, ya Instagram juga ada Gami Bahari, kebetulan. Namanya Gami Bu? Namanya apa Bu? Gami Bahari Pak, dia Y Pak, Gami itu pakai Y, saya buatlah di sini nih, Gami Bahari. Di Instagram Pak itu informasi. Oh gitu. Jadi yang mengelola ini ada mahasiswa yang baru lulus S2 juga yang kita bantu, dia juga penelitian garam di Bogor. Jadi semuanya memang kegiatan Bogor Pak. Produksi dan lain-lain itu di Bogor. Dulu saya yang mengelolanya. Kebetulan karena saya lulus dosen di sini, jadi saya pindah digantikan sama yang adik kelas yang juga bantu sekarang mengelola begitu. Harganya emang udah Ibu hitung ya Bu kemarin tuh Bu? Dari harga pokok sama terakhir sampai harga jual segala macam sama break even segala macam udah dihitung ya? Sudah ya Pak, sudah sempat kami hitung Pak itu. Tapi memang sih kalau dari garam Rumpulon ini harga tuh masih memang lebih tinggi dibanding garam yang seperti biasa ataupun Himalaya mungkin ya Pak ya. Masih tinggi karena memang kita kan bahan bakunya tuh rumput laut ya Pak ya. Rendemennya pun juga kalau dikatakan itu agak kecil. Makanya kita terus ngembangin formulanya biar dari segi profit bisa cukup lah gitu. Iya, itu. Karena apa? Karena keuntungannya kan dia tidak bagus untuk yang hipertensi kan. Yang itu yang kita tonjolkan. Ya sama kayak kalau pemasaran aqua gitu kan. Aqua kan mahal tuh, jauh dari mahal pada yang seulang. Tapi kesannya air sehat, air murni kan gitu kan. Jadi oke juga kan gitu. Mudah-mudahan sih bisa oke juga kan. Iya Pak, memang harus ikanlah ininya itu nilai kelebihan itu sebenarnya. Kelebihannya diiklankannya gitu. Makanya itu nanti. Iya, sama-sama lah Bu kita kembangkan Bu hilirisasi ini. Karena ini produknya bagus. Nanti kalau memang perlu, saya bersedia untuk cabang di Riau karena anak saya memang usahanya bisnis garam industri. Oh iya siap. Iya, bisa jadi supplier. Pak Nyoto ya. Siap. Garam. Nah kalau pupuk Pak Nyoto lah tuh ahlinya tuh pupuk aja. Nah, itu aja bagus nih. Bisa ada kolaborasi tuh. Mungkin itu. Ya, siap. Izin Bu Anggre. Saya sudah cek Instagramnya, itu ada yang coklat, ada yang hijau ya? Iya, ada 2 variasi. Itu bedanya dari bahan bakunya, Pak. Yang coklat dari rumput coklat, yang hijau dari rumput hijau gitu. Oh, kandungan gizinya sama ya? Kalau dari gizi itu sama, Pak ya. Nilai-nilai yang saya bilang tadi, kadar NaCl, rasio NaK. Yang beda itu hanya di ini, Pak. Karakteristik dalam artian kalau yang hijau itu kan dia karena rumput seperti nori, jadi dia agak ada bau-bau kayak seperti nori begitu.
dan bobo seperti nori, Pak. Dari segi saja, ditambah dari rasa dan lain-lain itu hampir sama. Kemudian untuk ketersediaan bahan baku, Bu, itu bagaimana? Ya, kalau sejauh ini bahan baku, Pak, kan kami mengambil dari Jawa Barat ya. Perairan di Jawa Barat itu sebenarnya untuk bahan baku itu masih bisa mudah didapatkan. Tapi semisalnya nanti ada permintaan tinggi sekali mungkin ya, itu belum bisa kita akomodir karena kan tempat produksinya itu Pak juga masih kecil. Jadi kita juga permasalahan itu tuh sempat Prof Nurjana tuh juga punya mimpinya tuh inginnya itu tempat produksi itu dekat dari sumber bahan baku. Jadi langsung pas diambil bahan bakunya langsung diolah dan segala macam. Kalau saat ini kan bahan bakunya diambil di Sukabumi, dibawa ke Bogor, diolah di Bogor gitu Pak. Sebenarnya yang butuh juga itu tuh Pak, seperti mungkin kalau misalnya memang dihilirisasi ini ada, mungkin teknologinya itu seperti kami kan saat ini masih pakai drying oven yang kapasitasnya seingat saya 50 liter Pak. Mungkin bisa dikaji juga tuh nanti alat, kalau misalnya kita produksi kapasitas besar gimana ini alatnya begitu ya Pak ya. Pengembangan alatnya begitu kali ya. Oke, baik. Izin Bu Anggrek, kita di sini memang tim kami mengkaji. Kami bukan meneliti, Bu. Jadi setelah kami mengkaji ini, kami akan rekomendasikan apabila memang direkomendasikan layak untuk dihilirisasi, itu nanti di tahun kedua timnya Bu Anggrek dan Prof. Bujana itu bisa ngajuin lagi untuk yang ajakan industri namanya atau di penelitian terapan. Oh ya, Nah, baik di situ baik. nanti baru bisa bikin pendanaan yang lebih besar nilainya, Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Berarti yang sekarang ini untuk layak hilirisasi atau tidak layak ya Pak ya untuk output. Ya, benar. Karena di sini kami bukan bertindak sebagai peneliti ya, Bu. Kami mengkaji ceritanya. Kalau untuk pupuk, apakah ada Instagramnya, Bu? Biar bisa kami lihat juga. Pupuk belum memang Pak, belum ada Pak. Karena memang masih tahap penelitian di lab. Jadi pupuknya benar-benar masih cuma baru kita ajukan paten buat formulasi aja gitu. Belum ada buat ajang apa yang startup itu belum ada Pak. Masih masih banyak lah ininya gitu PR-nya. Kalau untuk pembeli atau distributor yang besar, apakah sudah ada, Bu, di Bogor itu? Kalau untuk distributor besar belum juga sih kita Pak. Pembeli itu ya memang dari lingkup-lingkup ya dari Shopee, Tokopedia begitu saja, belum ada yang khusus dia mengambil per bulan berapa banyak, itu belum ada Pak. Yang mau ajak kerjasama ada, tapi yang realisasinya real rutin tuh belum ada. Produksinya tiap bulan kapasitas berapa, Bu? Kapasitas itu per bulan kita kalau dimaksimalkan sekali bisa 30 sampai 60 kilo lah Pak. Itu kalau maksimal sekali itu berapa sih? Sehari 24 jam tuh pengeringan. Kalau paling minimum berapa, Bu, dalam satu bulan? Minimum bisa di 20 lah. 20 kilo lah Pak. Untuk tenaga kerja, apakah tersedia dari sana atau harus ambil dari luar, Bu? Tenaga kerja kita dari yang di Bogor sih Pak. Sejauh ini ada 3 orang lah yang melakukannya. Yang tetap. Nggak ada yang pakai harian lepas gitu. Yang kontrak setengah itu nggak ada. Tetap semua segitiga. Jadi dengan skema seperti ini, untuk penjualan itu ada balik modal ya, Bu? Kalau penjualan, kalau misalnya habis sekitar 30 kilo itu ada Pak, ada profitnya. Nah, ini yang kami perlukan untuk studi keuangan dan risikonya nanti, Bu. Kalau bisa data dalam bentuk rupiahnya ada, Bu. Misalnya biaya produksi per kilonya, biaya tenaga kerja, biaya overhead,
kemudian harga jual, sama biaya investasinya nanti Bu. Karena Oh iya. beli oven atau beli peralatan lainnya kan itu perlu biaya. Biar Hmm. nanti kita bisa bantu menghitung balik modalnya kapan, BIP-nya Hmm. kapan, Oh iya, gitu Bu. iya. Iya baik Pak. Berarti untuk Jadi dua ya Pak ya. Garam ya, dengan pupuk berarti ya. iya, pupuk juga sama Bu. Karena ini agak unik dari produk-produk yang lain terdaftar, hanya ini yang saya lihat dua yang dikaji. Yang lain biasanya satu Bu. Kita ada satu lagi anggota Bu, namanya Pak Dr. Jahrizal. Dia akan menyusul bentar lagi Bu. Nanti dari Pak Jahrizal nih nanti lumayan banyak juga ada yang mau ditanya terkait pasarnya Bu. Terus Bu, kalau misalnya kita nanti turun, kemarin dengan Prof. Nurjana udah dikomunikasikan. Itu nanti kita ke Halim dulu ya, baru nanti naik sewa Damri ya, ke Iya Bogor. Pak. Bisa via Halim atau Soekarno, Hatta, nanti Bapak ke Bogor tuh naik Damri. Kalau kemarin Bu Nurjana sempat WA saya kan, terus saya lihat RAB-nya Bapak ke Bandung ya. Iya, itu Ah yang lama. itu, iya itu yang lama, maksudnya bisa langsung dari Jakarta aja sih Pak. Langsung ke Ya. Bogor 2 jam nanti kan, gitu, ke IPB. Drama. Jadi kemarin saya perbaikan RAB-nya yang saya lihat tuh itu sih kemarin yang saya hubungi ke Prof Nurjana, paling transportasinya itu tidak usah Pekanbaru Bandung, Pekanbaru Jakarta aja langsung gitu Pak. Baru naik Damri nanti ke Bogor, ke IPB-nya ke lokasi itu bisa naik Maxim atau Go, ya itulah kendaraan online bisa. Aman tuh Pak Niko, saya orang IPB Pak. Iya, Iya, tapi Pak. Saya sering ke Dermaga kan. Saya tim pakar juga IPB, alumni IPB di Provinsi Riau. Sering ada sesi ke Bogor. Oke. Izin saya menampilkan proposal yang kami buat untuk kajiannya. Ini tim kami sudah diperkenalkan sebelumnya. Jadi di sini dari aspek teknis nanti kami akan meninjau teknologi yang sudah Ibu dan Prof kembangkan. Kemudian ada uji validasi skala lab dan pabrik percontohan untuk memastikan kualitas produk yang konsisten. Kemudian kebutuhan bahan baku ini sepertinya sudah terpenuhi tadi ya Bu. Untuk peralatan, energi dan tenaga kerja tadi sudah sempat kita diskusi juga sepertinya tidak ada masalah. Potensi penerapan skala industri ini nanti harus kita lihat dulu di sana baru bisa kita kaji Bu. Kemudian dari aspek pasar, nanti kita harus melakukan survei kesediaan konsumen. Kemudian ada analisis tren untuk industri makanan sehat dan pertanian organik. Kalau ini saya yakin tinggi karena memang masyarakat sekarang ingin healthy lifestyle dan untuk pertanian mereka juga sudah mulai mengurangi yang kimia. Jadi untuk pasar yang poin B saya yakin bisa tinggi. Yang C pemetaan pesaing lokal dan impor. Kalau pesaing utama kita pasti tentunya garam yang dari laut ya, yang biasa ya. Kalau impor bagaimana, Bu? Apakah pernah dengar berita garam impor di Bogor sana, Bu? kalau dari sejenis belum ada ya Pak. Paling saingannya ini lamanya nanti itu Himalaya ya, garam Himalaya. Ya. 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 Yang warna pink itu ya? Iya betul Pak, karena kan dia juga ada tinggi zat besi ya, seingat saya. Iming-imingnya juga ada nilai fungsional lain gitu. Oke. Kemudian proyeksi pertumbuhan permintaan berdasarkan data BPS. Ini bisa kami kelola. Tapi kalau misalnya Ibu punya data juga, misalnya dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO atau Asosiasi Industri, nanti boleh berikan kepada kami juga, Bu. Iya, baik Pak. Kemudian dari aspek hukum dan regulasi, yang pertama kita melihat dari standar mutu pangannya ada SNI, FI, dan halal. Dan
tadi halal sudah ada, berarti tinggal BPOM sama SNI ya. Kemudian Ya, untuk izin, garam, Pak. Ya. ya, untuk yang pupuk berarti harus sesuai dengan Kemenpar. Kemudian Haki juga belum lengkap semua ya. Haki kalau yang garam sudah Pak, yang dapat granted itu formulasinya. Nanti saya kan nanti diminta linknya. Nanti Boleh. dikasih. Siap. Dari keuangan, ya ini yang tadi saya minta datanya Bu, biaya produksi, kemudian nanti biar bisa saya hitung. Ini aspek-aspek keuangannya, kapan balik modalnya, berapa tahun, kemudian harus jual berapa biar balik modal, BEP-nya ya Bu. Ya, Pak. Nah, berikutnya model bisnis dan rencana hilirisasi. Nah, saya nanti Ibu kirimkan BMC yang sebelumnya, nanti kita update yang baru. Oke. Kalau yang pupuk kan belum ada tuh Pak. Berarti kita dari Bapak yang langsung menyiapkan ya. Kalau BMC. Kalau bisa Ibu ada bahannya dulu, nanti kami tinggal kembangkan. Karena yang lebih paham kan Ibu ya, biar mempercepat juga proses kita. Oke. Kemudian ini rencana pekerjaan kita. Kita lakukan analisis teknis dan validasi produk. Nah ini kita perlu data pengujian komposisi pupuknya nanti nih Bu. Ini data ini nanti baru dari Bapak dan tim yang uji lagi atau dari hasil yang kami sudah ada? Kalau baiknya ada perbandingan Bu dari tim Ibu sama Prof Nurjana, terus nanti dari tim kami juga. Halo, selamat pagi Dr. Jarizal. Pagi. Lanjut. Ya, ini kami udah diskusi beberapa hal Pak Jai. Ini panggilannya Pak Jai ya Bu Anggri. Ya, baik Pak. Nah, ini saya tampilkan dulu ringkasan yang sudah kami catat biar Pak Jai bisa baca juga. Iya. Masih pakai helm sepeda Pak? Ya baru sampai. Terus. Ya, ini saya tampilkan catatan notulen tadi. Intinya kalau untuk di pasar mereka sudah ada Pak Jai. Bahan baku sudah dapat langsung dari gimana tadi ya? Bahan baku Sukabumi dari ya? Bumi. Ya, Bumi Pangandaran. tapi ngolahnya di Bogor. Diolah di Bogor, PB. Untuk Terus. kapasitas mereka 30 sampai 60 kilo dalam 1 bulan bisa Pak Jai. Oke. Terus? Untuk legalitas dia belum semuanya. Ada yang kayak pupuk itu belum ada. Kalau garam dia sudah ada Pak. Dan dari kelebihannya dari segi SNI standar yang untuk padatannya itu sudah sesuai kriteria, tapi belum diuji coba ke tanaman. Oke. Kemudian dari segi kesehatan itu kita lihat kalau garam biasa itu hanya mineral, tapi kalau garam rumput laut itu sudah ada mineral, vitamin, dan unsur yang lainnya untuk kesehatan lebih baik. Dan dia lebih rendah natrium. Secara garis besar seperti itu Pak Jai. Ya. Oh, bagus nih. Bagus. Hanya dalam memasarkan kita pasti ada halangan satu kompetitor. Keunggulan produk kita dengan produk yang sejenis nih yang udah maju tuh gimana? Karena sekarang ada katanya garam Himalaya, garam apa lagi? Ada 5 macam tidak salah yang saya tahu gitu. Jenis-jenis garam yang kompetitornya kuat sama dia. Nah, itu keberadaan keunggulan dia itu kita perlu tahu. Terus kita juga perlu tahu segmen dikejarnya siapa ya untuk saat ini. Yang dia udah buat yang Ibu buat, Prof buat nih nggak tahu. Mungkin info itu. Kemudian ini keberadaan info harga ya. Terus yang kita juga perlu tahu nanti itu selera orang. Selera orang ini kan ada yang suka rasa itu rasa ini. Mungkin kita mau cek di pasar itu tuh seleranya apanya. Nanti baru kita bisa mainkan marketing mix kita kalau udah jelas itu. Yang kuncinya ini kalau makanan
Itu segmennya orang sakit atau orang sehat. Kalau orang sehat nggak perlu itu. Ya enggak. Ini Pak Tapip juga ada usaha garam juga. Jadi kita bisa belajar dari Pak Tapip bagaimana dia mengalahkan kompetitornya di Sumatera ini. Nah, terus ini pastikan dulu apanya. Saya enggak dengar dari inventor yang mananya di garam bendanya apa. Karena keunggulan produk itu bisa menentukan selera orang. Gitu. Mungkin dengar itu dulu dengan siapa? Inventor Bu apa? Bu Anggrey. Nah, silakan Bu. Dokter Jay, tadi memang udah dijelasin sama Bu Anggrey bahwa garam ini adalah garam kesehatan yang memang untuk mengurangi hipertensi. Itu intinya gitu. Ya sama kayak aqua lah ya. Aqua kan lebih mahal daripada air biasa kan. Kenapa? Karena air murni, air sehat. Mungkin intinya gitu. Jadi kelebihan dia adalah garam sehat lah misalnya, garam sehat karena memang tadi udah disebutin natriumnya rendah segala macam, memang buat yang hipertensi bagus. Yang kedua ada unsur-unsur yang anorganik segala macam, itu aja. Iya, Itu, Pak. ini saya mau dengar dari Bu Anggrey ini sendiri. Ya. Kalau dia memang garam kesehatan kan banyak garam kesehatan ini Pak. Ya. Yang saya tahu 5. Ya. Garam Himalaya itu juga menarik itu, malah orang tanpa makanan apa makan garam itu aja. Iya. Dan bisa dia ininya kesehatannya bagus. Garam Banyak jenisnya. air minum. Iya. 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 Silakan Bu. Bu, silakan Bu Anggrey. Iya baik, terima kasih. Salam kenal Pak Jahrizal. Saya Anggrey Pak, anggota tim dari Prof Nurjana. Izin Pak, saya menjawab tadi untuk kelebihan. Tadi seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, jadi garam kita ini dibandingkan garam yang biasa kita konsumsiin dari laut langsung ya Pak, mineralnya kan lebih kaya. Dalam artian biasanya itu kan mineral yang dari garam konsumsi biasa itu hanya natrium. Nah di sini ada natrium, kalium, magnesium, zinc, pokoknya mineral makro mikronya masih lengkap lah karena bahan bakunya rumput laut. Kemudian ada lagi kita karena rumput laut punya senyawa aktif ya Pak ya, antioksidan, dia juga punya antioksidan, kemudian ada serat, dan kami juga sudah telah di penghambatan hipertensi dia memiliki aktivitas tersebut begitu, karena tadi ada senyawa aktifnya itu dari bahan bakunya. Nah perbedaannya lagi mungkin dari garam yang mungkin tenornya sekarang kan banyaknya kesehatan nih garam Himalaya begitu ya Pak. Kalau Himalaya ini Pak dia kan memang dia warnanya kan berbeda ya, pink ya. Kami garam rumput laut juga warnanya berbeda sih tergantung bahan baku. Ada yang hijau dari rumput laut hijau, ada yang coklat dari rumput laut coklat. Nah bedanya ini dari Himalaya Pak. Kalau Himalaya itu dia kayak mineral juga, tapi dia tidak punya tuh yang tadi saya sebut seperti antioksidan, serat, gitu ya, vitamin. Nah itu dia belum punya, nggak punya. Dia hanya mineralnya yang kayak biasanya kan natrium yang garam biasa nih dari laut. Kalau dia ada besi juga, dia bilang kan ada magnesium juga begitu. Nah itu bedanya Pak. Kalau dari segmen pasar saat ini, kalau kami dulu buat BMC itu segmen pasarnya memang utamanya orang-orang yang loyal terhadap produk kesehatan lah begitu ya Pak, yang produk nature lah begitu, yang suka produk sehat dari bahan-bahan alam gitu. Terus orang-orang yang dia memang ada mungkin riwayat hipertensi dan juga orang normotensi yang suka sedang menjalani hidup sehat lah begitu Pak, sejauh ini begitu segmen pasarnya. Baik, bagus infonya. Nanti gini, coba dikomparasi ya dengan kompetitornya. Selain garam Himalaya, garam Koser juga ada untuk kesehatan juga. Itu garam Celtic namanya untuk kesehatan. Ada beberapa lagi. Jangan dikomparasi garam kita dengan garam laut atau garam umumnya. Karena itu udah pasti kita bagus. Sekarang kompetitor kita itu adalah garam-garam kesehatan lainnya. Nanti itu kalau tahu itu berapa kebedaannya, kami akan cepat mendeteksi. Oh berarti mereka juga segmennya sama kita tuh kesehatan tuh. Pendekatan kita yang kami urus nanti itu tim pakar ini akan menelusuri kemana start point kita masuknya. Kemungkinan bisa masuknya tuh di mana. Kita lihat keunggulan kita. Kalau memang unggul produk kita dari garam yang sejenis, tinggal harga. Kemudian kita lihat sistem ketersediaannya nanti itu. Ada beberapa hal kita lihat. Ini agak bagus karena kita targetnya kan orang ramai, individu.
Bukan lembaga. Kalau lembaga agak letih kita. Kalau individu bagus nih. Banyak masyarakat yang bisa pakai, terutama orang yang berumur di atas 40-an. Tapi ini masih belum sampai 40, jadi tidak cocok pasarnya. Ya, Pak Niko. Umur udah 60 Pak, 60 lebih Pak. Jadi itu, jadi dibuat listnya nanti, komparasi ya dengan 5 kompetitor tadi itu, apa unggul kita sama mereka. Karena kami nggak tahu nih karakteristik garam yang kita buat. Begitu juga pupuk tadi. Dengan pupuk kompetitor kita apa aja, apa perbedaan tuh. Karena udah dibilang segmennya kan, kalau garam dengan pupuk segmen kan beda kan ya, Mbak Anggri ya. Kalau pupuk kan bukan untuk orang, untuk tanaman, untuk petani. Kalau untuk orang kantor enggak kami pupuk ya. Kecuali Pak Nyoto, dia punya kebun, itu dia beli. Nah inilah apanya, info-info seperti itu kita perlu dulu. Kalau itu udah tahu, nanti gerak kami tahu kemana kami pergi nanti itu. FGD-nya pun kami tahu kemana kami, FGD-nya siapa yang akan diundang. Yang pasti yang kita undang itu tester lah ya, orang-orang yang kita nanti. Kemudian distributor kita akan bicara, atau toko-toko kita akan bicara. Kemudian maunya toko. Ini apanya, produsennya udah ada ya? Produsen yang garam rumput laut ada yang startup ada di Bogor. Berarti artinya produk kita ini udah ada yang memproduksi massal. Jadi kita keekonomiannya udah bisa dihitung Pak Niko nanti itu. Nah, kalau udah ada, tinggal nanti bagaimana ini sampai ke hilir yang diinginkan oleh Kemendikbud nih. Hilirisasi ini. Sampai ke hilir itu artinya sampai ke pasar. Pasar itu artinya udah sampai ke dapur orang. Itu yang kita maksud. Gimana sampai ke dapur? Orang, ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, terserah nanti yang memakainya. Nah, kita pastikan ini udah tahu. Jadi kami sebelum berangkat udah mudah menyusun RAB. Apa yang kami lakukan kami tahu. Dan jadi berapa orang kita undang FGD, di mana FGD-nya, siapa peserta FGD-nya, kemudian kemana saja titik-titik kami pergi sehingga costingnya tidak jauh daripada yang disusun RAB. Nah itu kita juga hitung, tidak mungkin kami sekali itu, beberapa kali itu. Jadi kita menganggarkan tuh terutama perjalanan. Kalau dia beberapa kali beda dengan kurang kali kan. Jadi ini perlunya komunikasi ini. Kemungkinan FGD untuk karena pasarnya luas itu kita nggak bisa sekali 2 kali dong. Kalau pasarnya sempit kita mudah. Kita hanya seperti yang sudah kita lihat pasarnya hanya lembaga cepat 3 titik siap. Ini 3 titik juga tapi orangnya ramai. Oke, itu aja Pak Niko, Mbak Anggrek. Ya, terima kasih Pak Dr. Jarizal atas pemaparannya. Baik, Bu Anggrek, kira-kira ada yang mau ditambahkan dari tanggapan dari Pak Dr. Jarizal sebelumnya? Cukup Pak, paling nanti beberapa yang diperlukan itu saya minta tolong nanti di grup mungkin bisa dipilih lagi Pak, karena biar kami siapkan gitu, diinfokan lagi di grup nanti Pak. Ya, ini sudah saya catat, nanti saya kirim aja notulennya semua ya Bu di grup, biar nanti Prof baca juga. Oke. Pak Tafib, Pak Dr. Nyoto, apakah ada yang mau ditambah? Kurang dengar suara Pak Nyoto. Nyata-nyata nggak dengar nih. Pak Nyoto dimut. Silakan. Iya. Ini nyoto-nyoto tak dengar saya nih. Buka mute-nya Pak. Buka speakernya Pak. Oh iya Pak Jai ya. Nah, baru nyata dengarnya. Apa yang mau ditanya ke saya Pak Jai? Iya, kapan kita ketemu itu aja. Oh. Kapan kalau ketemu tuh kita gampang Pak, cuma sekitar 15 kilo aja kampus ke kampus itu kan. Oke, terima kasih. Bapak ini membahas paling regulasinya. Regulasi. Tidak begitu susah. Ya. Tidak banyak, sama dengan yang lain.
Dan kalau kita ke regulasi kan tidak perlu sampai ke Bogor saya. Itu yang perlu itu Dokter Niko aja ke sana. Boleh sampai kalau mau. Oh, gitu. Kalau ke sana yang tahu seluk-beluknya itu Pak Tapip. Oh iya Pak Tapip. Nah, kita yang perlu nih orang yang tak tahu seluk-beluk. Oh gitu. Iya biar tahu. Siap Yang aja. penting kalau diajak bisa berangkat itu aja. Udah. Ya, siap. Kalau kecuali ada halang urgen itu lain cerita. Ya. Kami akan bisa bantu. Nah, jadi kesimpulannya sepertinya kita cuma membuat rekomendasi untuk hilirnya produk ini aja, produk yang kita kaji ini aja Pak. Iya. Jadi tidak begitu ruwet lah saya pikir, apalagi sudah ada misalnya rekomendasi-rekomendasi yang sejenis kan, kita tinggal menuangkan opini berdasarkan analisis saja. Betul. Mungkin itu aja dari saya. Salam sehat ini Pak Jai. Ya saya itu juga. Pak Tapip, Pak Niko, Mbak Anggrek. Ya. Pak Niko itu ya. Mbak Anggrek ini wajahnya macam huruf A saya lihat nih. Oh iya Pak, izin saya off cam nih Pak, lagi turun lapang Pak, agak susah jaringannya. Mohon maaf Pak. Nah kalau nggak tahu wajahnya kami nanti salah orang nanti jumpa, nanti kita kemana-mana kami pergi. Mau ke ITB tahu-tahu sampainya ke inti ITB nanti. Nanti kalau ke Bogor Bapak pertemunya dengan Prof Nurjana Pak, saya soalnya di Tanjung Pinang. Oh Tanjung Pinang. Iya. Sama nanti ada tim yang Prof Tati juga, nanti kan juga anggota tim. Oh iya. Oke. Bu Anggrek Pinang dosen Pak, sekarang Pak J. Dosen di mana? Saya di Umrah Pak. Oh. Universitas apa Umrah? Fakultas? Fakultas Perikanan Pak, di Teknologi Hasil Perikanan. Di negeri Bu ya, enggak swasta? Iya negeri Pak. Negeri itu negeri. Ya. Umrah. Kan Umrah, Pak Tapip baru pulang umroh. Kalau di LDG 17 nanti saya sore tuh Pak. Bu Anggrek, kepakatan tuh asisten, ahli, lektor, mudah-mudahan bisa pakatan lektor kepala tuh. Iya. Negeri dia, umroh negeri. Iya, makanya negeri. Bisa. Kalau Pak J ini Bu Anggrek, Pak J ini dia industri TB. Jadi kalau masalah industri hilirisasi ya pakarnya nih Bu. Dia lihat aja tahu ini. Dan dia memang dari teknik industri ITB dia tahu dia lihat barang tahu dia. Ini hilirisasi cocok nggak? Dia tahu dia arahnya kemana udah tahu dia. Dicium aja baunya tahu nih. Ini dicium aja nih, garam dicium aja tahu nih. Ini bakaran tasnya gitu. Itulah Pak J ini Bu. Pengalaman nih Bu. Iya. Kalau yang pakar tuh Pak Nyoto, kalau saya ini pakir Pak. Oke lah ya, dirapikan. Ya, nanti kita tulis. Ya. Boleh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Rapinya secepatnya. Paling tidak kita ada dengan distributor FGD, dengan toko FGD, dengan selera pasarnya nanti itu kita lihat cenderungnya pasti ke ini orang-orang kesehatannya apa nih, rumah sakit atau apa, nanti kita minta pandangan dari orang-orang pakar gizi tapi biasanya mereka berobat kan, ini hipertensi ini gitu. Nah, kita berharap nanti produknya itu orang-orang kesehatan yang distribusinya, kalau umum kalah kita nanti. Iya. Kalau dia antar ke pasar pagi, pasar sore, pasar malam, pasar subuh, itu enggak kalah. Enggak akan bisa kita masuk. Tapi kalau pakar gizi, dokter, sejenisnya Bapak hipertensi, daripada masuk penjara marah-marah, makanlah garam nih. Itu dia cepat orang beli. Gitu. Iya. Nah, maka pendekatan kita ke sana nanti. Itu gunanya FGD itu. Kita enggak mungkin pergi ke pasar-pasar, enggak. Tapi FGD-nya yang agak sering nih. Karena FGD-nya dipisahkan, FGD distributor. Nah, itu berapa? Kita bicara FGD toko-toko atau supermarket ya, kita bicara. Mengapa mereka bisa menjual suatu produk baru masuk bisa banyak laku, kita belajar dari mereka. Kemudian si konsumen, beberapa ibu rumah tangga yang orang pasien tadi yang pakai garam tuh, gimana perbedaannya, gimana sukanya, rasa asam, manis, gula, atau apa dia tahu. Nah, dia cenderung ke sana, maka produk harus mengarah ke sana.
terus baru nanti ke orang kesehatan. Maksudnya kita berharap nanti rumah sakit tuh itu menjadi menjadi produk andalan dia adalah mengubah perilaku orang konsumsi kesehatan. Kalau si dokter yang menyarankan tuh barang cepat laku. Tapi kalau Pak Taufik menyarankan tidak mau orang. Saya paling jual ke pupuk aja Pak, garam nih. Pak Nyoto bisa tuh. Iya, Pak Nyoto ini kan orang sabar, tidak perlu garam nih. Iya. Sabar tuh ada batas juga Pak. Sama dengan garam. Garam kita makannya ada batasnya Pak. Dan kalau garam itu rasanya manis, itu dicari orang tuh Pak. Jadi itu gula rasanya asin, enggak? Cari orang juga. Karena kan biasanya yang paradoks itu membuat orang penasaran. Iya. Nah, jadi kalau garam yang ditawarkan ini tidak begitu asin rasanya, tapi memenuhi kadar kesehatan, nah, itu kan merupakan daya tarik tersendiri. Iya. Jawaban itulah yang mau kita cari dari si user, si pengguna. Rasa apa dia ingin garam? Kalau rasa gula, ada garam namanya lagi. Ya. Artinya garam itu terlalu asin. Kalau orang kan terstigma kalau asin itu memicu darah tinggi. Tapi kalau dia tidak terlalu asin, ya itu tidak memicu darah tinggi. Itu Himalaya tidak asin itu Pak, tidak begitu asin. Iya. Jadi sebenarnya Himalaya itu sedikit tentang Himalayanya Pak. Mereka itu punya trik bisnis supaya kuantitinya besar, maka garam itu dibikin tidak asin. Jadi orang memakai, kita kan kalau tidak asin kan rasanya tidak memakai garam. Jadi otomatis dia kuantitinya banyak kan gitu Pak. Betul. Nah itu, jadi itu trik marketing juga yang tersembunyi. Benar. Jadi kalau asin kan sedikit aja, artinya kuantitinya sedikit, maka produksinya bisa konsumsi yang dilakukan oleh konsumen ya tidak besar kan jadi. Bisa masukkan tuh sama Mbak Anggri ini bahwa zat yang diperlukan ini perbanyak, zat asinnya jangan dibanyakkan. Iya. Ya, yang karena saya kalau sehat, tidak orang ini Pak yang tidak bukan ahli garamnya, kandungan kimianya saya tidak paham betul apa penyebab asin itu memang natural atau memang diakibatkan oleh misalnya ACL-nya atau apa begitu. Iya. Hebat, bagus Pak Nyoto ini walaupun ahli garam tapi dia banyak tahu asam garam tuh. Hidupnya ada banyak asam garam. Cukup Pak, makannya saja yang hidup ini udah asin Pak, jangan makan yang terlalu asin lagi. Iya. Itulah kita jumpa Mbak Agre ini, dia orang manis. Iya. Orangnya manis, tapi rasanya asin nggak Pak ya? Produknya asin. Orangnya manis, produknya asin. Oke lah, ditutup Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di pertemuan kita. Semoga apa yang sudah kita upayakan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk notulen akan saya kirimkan di grup. Nanti dalam waktu beberapa hari, tolong tim Bu Anggri sama Prof. Nurjana untuk menyediakan yang kami perlukan ya Bu. Saya ucapkan Baik, terima Pak. kasih. Ya, sama-sama. Ya, Saya ucapkan terima kasih. Pak Taufik, Pak Terima Nyoto, kasih Pak semua. Rizal, Bu Yulia, Pak Nikolas. Semoga Ini bisa. Bu Yulvia nih yang mana? Kita tidak kenal. Yang di Pelita Pak, yang sering di Pelita sama Bu Wilda. Oke. Lagi ada acara jadi nggak bisa on cam. Saya enggak ada acara tapi on cam juga. Oke, makasih semua ya. Ya, Semoga terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup ya pertemuan kita. Baik, Pak. Terima kasih Pak, pamit ya.